Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan Hari Pentakosta yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Namun sebelum hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari sebelumnya dan juga selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebab ada dua tujuan utama mengapa sampai 40 hari sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus harus membuktikan bahwa dirinya bangkit. Alasan yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian. Begitu pentingnya saudara, makna daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini dijadikan oleh Paulus sebagai indikator di mana seseorang itu diselamatkan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9, di dalam Roma pasal 10 ayat 9, Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini adalah indikator daripada seseorang diselamatkan adalah percaya bahwa dia sudah bangkit. Tujuan yang kedua saudara, yang juga sama pentingnya yang tidak boleh kita lupakan, dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bukan hanya Yesus membuktikan dirinya bangkit, tapi dia juga berulang-ulang kali berbicara kepada murid-muridnya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke masa lalu. Kita mau melihat detik-detik di mana peristiwa sebelum Yesus terangkat. Detik-detik di mana Yesus meninggalkan pesan terakhirnya untuk para murid-muridnya. Apa yang menjadi kerinduannya sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Karena ini adalah kunci sebenarnya, menjadi kunci untuk memahami hari Pentakosta. Ini menjadi kunci untuk kita mengerti apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Itu sebabnya mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita akan melihat bagaimana semangat para murid-muridnya, antusiasme murid-muridnya tentang rencana pemulihan kerajaan bagi bangsa Israel ini. Sebab di dalam pemikiran para muridnya dan juga orang-orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu berkaitan dengan kedatangan Mesias. Sebab
dalam tahap ini saudara, murid-murid Yesus itu sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan datang itu. Terutama setelah dibuktikan lewat kebangkitannya. Itu sebabnya pertanyaan yang muncul ketika mereka makan bersama adalah bicara tentang kapan Mesias ini akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Ada 5 poin sebenarnya saudara. Yang pertama, Mesias itu harus keturunan Daud. Karena itulah yang Allah janjikan kepada Daud. Bahwa dia akan membangkitkan dari keturunan Daud seorang raja yang akan berkuasa selama-lamanya. Kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dan yang kedua, Mesias itu akan datang dan memulihkan kerajaan Daud dan Salomo. Saudara tahu kerajaan Daud dan Salomo ini adalah merupakan puncak kejayaan bangsa Israel. Ketika Allah menyertai mereka, maka seluruh bangsa itu ditaklukkan. Mereka penuh dengan kekayaan, kemakmuran, ketenteraman, dan kedamaian. Tetapi ketika Raja Salomo meninggal, bangsa Israel berubah setia, dia menyembah berhala, sampai Tuhan hancurkan mereka. Dan mereka menjadi budak selama 70 tahun di Babel. Dan ketika mereka kembali, mereka mengharapkan Allah memulihkan kerajaan Daud dan Salomo ini. Poin yang ketiga, Mesias ini akan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Semua musuh-musuhnya akan dikalahkan seperti dulu dan Mesias ini akan membawa perdamaian dunia. Dan yang terakhir, Mesias ini jugalah yang akan membalikan bangsa Israel kembali kepada hukum Taurat. Makanya sampai sekarang mereka berusaha untuk membangun bait Allah yang ketiga. Karena tanpa bait Allah mereka tidak mungkin untuk melakukan ritual-ritual hukum Taurat tanpa bait Allah. Nah saudara, kalau kita melihat tadi, pertanyaan para murid inilah yang muncul ketika mereka berkumpul. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Mungkin terjemahannya kurang tepat saudara ya. Maukah engkau? Karena isunya bukan mau atau tidak mau saudara. Ya sebab Allah sendiri berjanji akan memulihkan. Tetapi isunya di sini adalah waktunya. Ya waktunya. Mungkin terjemahan yang lebih baik adalah akankah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Inikah waktunya engkau akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu jelas sekali. Is this the time? Is it at this time? Bahwa engkau akan membangun kembali kerajaan bagi bangsa Israel. Jadi waktunya. Dan kalau saudara lihat jawaban Tuhan Yesus, itu jelas sekali. Ini bukan masalah mau atau tidak mau, tetapi kapan? Dan Yesus menjawab 2 poin saudara. Poin yang pertama, Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu. Kalau dalam bahasa Betawinya itu ini bukan urusan ente gitu loh. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan Bapa. Kalau bahasa gaulnya ini, lu orang gak usah kepo lah gitu. Ya ini urusan Bapak, gak usah tanya kapan waktu masanya, gak usah tahu. Ya, jadi mungkin lewat ayat ini kita bisa menyimpulkan saudara, kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dia tahu kapan Yesus akan datang kedua kali, ya mungkin kita tidak perlu percaya. Apapun alasannya siapapun yang berkata. Apakah lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat suara roh, bertemu dengan Tuhan Yesus, diangkat ke sorga. Sebab Yesus sendiri mengatakan ini bukan urusan kita untuk mengetahui kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Kalau saudara melihat di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus mengatakan hal yang sama. Matius 24 ayat 36, Yesus berkata seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya, jadi kalau ada klaim-klaim yang bilang, wah bentar lagi Yesus datang, wah bentar lagi Tuhan datang, saudara, bukan urusan kita untuk datang. Untuk tahu kapan dia datang, bukan urusan kita. Tetapi Yesus menegaskan di dalam poin yang kedua. Tetapi yang perlu kamu tahu adalah bahwa kamu akan menerima kuasa.
kamu akan menerima kuasa. Kapan kamu akan terima kuasa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan? Ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kapan? Saat Roh Kudus turun atas kamu. Ketika kamu menerima baptisan Roh Kudus. Ketika kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kelima. Kisah 1 Rasul ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus sudah bicara sebelum dia naik ke sorga. Pada momen yang sama. Di situ dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi. Yesus mengatakan, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi kamu akan terima kuasa ketika kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Kuasa apa? Untuk menjadi saksiku. Untuk menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kita akan fokus kepada jawaban nomor 2 ini. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah receive the power. Terima kuasa itu, kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi sebelum saya menjelaskan, ada pertanyaan penuntun yang perlu saudara ingat ini. Ya, yang pertama, apakah kuasa untuk menjadi saksi Kristus itu hanya untuk para rasul saja? Sebab ada orang-orang yang mengajarkan demikian saudara. Bahwa menjadi saksi akan kebangkitan Kristus itu hanya para rasul saja. Bahkan ada gereja yang mengajarkan seperti itu. Bahwa amanat agung hanya untuk para rasul saja. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau memang itu bukan hanya untuk para rasul, lalu mengapa saudara, kebanyakan dari murid Yesus terutama saat ini tidak merasakan adanya kuasa seperti itu. Bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita masih belum menyadari bahwa sesungguhnya ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin kita belum sadar. Atau yang kedua saudara, kita salah paham apa itu artinya kuasa. Seolah-olah kalau kuasa itu selalu mujizat. Kan lagunya tadi ada, mujizat setiap hari begitu ya. Ya, mujizat masih ada. Seolah-olah kuasa itu harus mujizat. Ya, atau kedua-duanya. Bahwa kita belum menyadari ada kuasa Roh Kudus di dalam kita dan selalu kita mengharapkan harus terjadi mujizat setiap hari. Ini yang akan kita jawab saudara. Di dalam ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa kamu di sini saudara? Memang saudara, kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan ya bahwa Yesus berbicara kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, sebelum ia terangkat, ia memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat ketiga, kepada mereka, di situ dikatakan. Ayat keempat, ketika mereka bersama-sama makan dengan mereka, Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ayat ke-6, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi memang kata kamu di sini, memang secara khusus Yesus hanya berbicara kepada rasul-rasulnya. Ya, tetapi saudara, tetapi perlu saudara perhatikan, sekalipun Yesus hanya berbicara perintah ini kepada murid-muridnya, kepada para rasul, implikasinya itu berlaku buat kita juga, mengikat semua orang percaya. Kenapa saudara? Karena begini, fokus utamanya adalah bukan rasul-rasulnya, tetapi fokus utamanya adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan fokus pada rasulnya, tapi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul, setelah hari Pentakosta, yang bersaksi itu bukan rasul saja. Tapi banyak orang, murid-murid Yesus semua bersaksi. Betul? Ya, banyak sekali tokoh-tokoh, Stefanus dan lain sebagainya. Ya, jadi karena fokusnya memang kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, ketika kamu dibaptis oleh Roh Kudus, ketika kamu menerima karunia Roh Kudus. Dan 10 hari kemudian terjadilah hari Pentakosta. 10 hari kemudian apa yang dijanjikan oleh Yesus untuk
mereka menerima Roh Kudus dan kuasanya terjadi. Mereka menerima kuasa untuk bersaksi. Yang sering kali menjadi kesalahan kita Bapak Ibu, kita hanya fokus pada mujizatnya. Kita hanya fokus kepada bahasa rohnya saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah berkata, engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Ya, dan bahasa roh yang terjadi pada saat itu adalah sarana untuk menjadi saksi itu. Sarana boleh ada, boleh tidak ada saudara. Sebab kalau saudara melihat di situ, ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang 38. Coba kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di situ Petrus yang tadinya takut saudara. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dipenjara oleh Romawi. Mereka mengunci pintu mereka ketika mereka berkumpul. Tapi ketika hari Pentakosta, Petrus diubah dari takut menjadi berani. Dia berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Bersaksi tentang Kristus. Dia berkata, ketika Petrus berkata, sesungguhnya semua orang Israel harus tahu bahwa dia yang telah engkau salibkan telah dijadikan oleh Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Maka tergeraklah hati mereka semua, ribuan orang yang ada di situ. Dan inilah muncul, ya apa yang harus kami perbuat? Petrus menegaskan, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing membeli dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi mereka ribuan orang yang datang dari berbagai tempat itu kalau mereka bertobat, mereka percaya mereka juga akan menerima karunia Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kita akan banyak buka ayat Alkitab karena ini penting saudara sebagai peneguhan dari apa yang akan kita pelajari. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini kepada jemaat di Efesus, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kisah Para Rasul 15 ayat 89. Kisah 15 ayat 8 sampai 9 ini kisahnya begini saudara. Ketika Paulus melayani di Antioquia bersama dengan Barnabas. Di situ ada orang-orang Yahudi dari Yudea datang ke Antioquia. Mereka mengajarkan kalau kamu mau jadi Kristen harus disunat. Sebab kalau tidak kamu tidak diselamatkan. Maka terjadilah keributan, ya, perdebatan antara Paulus dengan orang-orang dari Yudea ini. Akhirnya Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk meminta konfirmasi, meminta peneguhan kepastian kepada tua-tua di Yerusalem, para rasul ini, ya, untuk memutuskan, inilah konsili Kristen yang pertama terjadi di Yerusalem. Memutuskan apakah orang yang percaya kepada Yesus harus disunat atau tidak. Dan inilah yang dikatakan oleh Petrus. Ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Ini bukan orang Yahudi saudara. Orang-orang yang di Korintus, orang-orang yang di Antioquia bukan Yahudi. Ya. Mereka sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Seperti kepada kita. Seperti rasul-rasul. Ya. Ayat yang ke-9. Dan ia sama sekali tidak membedakan perbedaan antara rasul-rasul dengan kita. Sesudah ia menyucikan hati mereka dengan iman. Nah, kesimpulannya begini saudara, ini poin penting yang pertama yang perlu kita pahami. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, ketika kita percaya, kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Amin saudara. Sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati saudara. Sebab tubuh saudara dijadikan bait Allah di mana Roh Allah itu bersemayam. Saudara sudah menerima karunia Roh Kudus, saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara sudah menerima kuasa itu. Nah inilah yang menjadi pertanyaannya saudara.
Saudara percaya ada Roh Kudus di dalam setiap hati saudara? Ketika saudara percaya? Kalau iya, katakan dong di sebelah, ada Roh Kudus dalam diri saya. Begitu dong. Ada Roh Kudus dalam diri saya. Amin saudara. Tapi masalahnya begini. Kalau memang benar-benar ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa kita terkadang tidak merasakan adanya kuasa itu? Kita tidak merasakan sesungguhnya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan tidak ada tanda-tanda kuasa itu juga kita miliki seperti rasul-rasul. Karena dua alasan yang sederhana saudara. Yang pertama, karena saudara belum sungguh-sungguh meresponi dengan benar apa yang sesungguhnya Roh Kudus berikan kepada saudara. Saudara tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dan saudara tidak meresponi. Ya, tidak meresponi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saudara. Atau saudara belum serius memanfaatkan kuasa yang sudah disediakan oleh Roh Kudus untuk saudara. Saudara belum memanfaatkan itu. Saudara, kalau saya berikan saudara sebuah mobil, doain aja saudara. Kalau saya kasih saudara mobil tapi saudara nggak bisa nyetirnya, percuma nggak mobil itu? Percuma saudara. Kalau saya kasih saudara mesin cuci tapi saudara nggak bisa pakainya, percuma mesin cuci itu ada di rumah saudara. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau saudara tidak mengerti bagaimana cara kerjanya dia, saudara tidak pernah akan bisa memanfaatkan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Itu sebabnya penting buat kita hari ini belajar. Kalau memang Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita, lalu mari kita manfaatkan apa yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Kita gunakan kuasa yang dipakai itu. Saya akan jelaskan saudara. Karena saudara, makna dari kata kuasa ini, kalau saudara lihat di dalam ayatnya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-7 dan ke-8. Di situ ada dua kata kuasa saudara. Ya, ada dua kata kuasa. Di situ dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada satu kuasa di situ. Dan kemudian ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ada dua kuasa di situ. Kuasa yang pertama itu sebenarnya berbicara otoritas saudara, wewenang. Ya, otoritas wewenang menggunakan istilah exousia. Tetapi ketika Yesus bicara kamu akan menerima kuasa, maka Yesus menggunakan istilah dunamis. Makanya kita kenal istilah dinamit. Jadi yang Yesus bicarakan adalah bukan otoritas. Sebab otoritas untuk mengetahui kapan Allah akan memulihkan itu otoritasnya Bapa, wewenangnya Bapa. Tetapi kamu akan menerima dunamis, kamu akan menerima tenaga, kamu akan menerima kemampuan untuk menjadi saksi. Jadi bukan harus mujizat saudara, ya. Bukan harus mujizat atau tanda-tanda supranatural. Karena itu hanyalah sarana yang digunakan Allah untuk menjadi saksi. Ya, nah saya akan buktikan coba di dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Jadi bahasa roh ketika muncul pada hari Pentakosta saudara, itu adalah sebagai tanda atau mujizat yang muncul untuk bersaksi. Ya, 2 Korintus 12 ayat 12 Paulus mengatakan begini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah rasul telah dilakukan di tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi tanda kerasulannya itu ditandai dengan tanda-tanda dan mujizat. Sebab dulu Alkitab belum jadi saudara. Ketika mereka ingin berbicara tentang Yesus, nggak ada perjanjian baru. Mereka butuh bukti, mereka butuh otoritas, mereka butuh tanda. Muncullah mujizat itu saudara. Ya, seperti misalnya ada polisi datang ke rumah kita mau menggeledah kita. Kan kita minta tanda ya. Apa tandanya saudara? Surat kuasa, otoritas. Harus ada. Nah, Ibrani 2 ayat 4. Ibrani 2 ayat 4. Di situ dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan pernyataan kekuasaan. Yohanes 3 ayat 2 cerita tentang Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Yesus bingung sama Nikodemus ini.
Ya, kenapa dia datang kepada Yesus? Dan Nikodemus akhirnya berkata seperti ini, saudara. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab, dia katakan begini saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Jadi, tanda-tanda yang Yesus kerjakan, mujizat yang Yesus kerjakan adalah tanda bahwa dia datang dari Allah. Ya, mujizat. Yohanes 14 ayat 11. Ya, Yohanes 14:11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau paling tidak kata Yesus, atau setidak-tidaknya percaya deh apa yang aku kerjakan. Ya, karena lewat tanda-tanda itulah membuktikan bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah dan Yesus adalah Allah. Ya. Nah, saudara, ada dua arti kuasa di situ, ya. Sebab kalau di dalam Alkitab ketika bicara mujizat, saudara, ada 4 istilah, saudara. Yang pertama exousia. Exousia itu kuasa, wewenang. Yang kedua dunamis, tenaga. Yang seperti tadi, engkau akan menerima dunamis. Dan yang ketiga teros. Teros itu selalu diterjemahkan mujizat. Teros. Dan yang keempat simeon, tanda. Seperti tadi kan banyak tanda di dalam Yohanes. Inilah tanda yang pertama, air diubah menjadi anggur. Yesus menyembuhkan anak perwira dari jarak jauh. Inilah tanda yang kedua. Jadi 4 kata ini saudara, ya, dan ketika bicara kamu akan menerima kuasa, itu menggunakan istilah dunamis, tenaga. Dan inilah saudara yang terjadi ketika hari Pentakosta terjadi, maka di situ Petrus berdiri dan tergenapilah apa yang sudah Yesus sampaikan jauh sebelum dia terangkat ke sorga. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 ayat 27. Ini supaya kita mengerti sebenarnya seperti apa sih Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, ya. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 ke-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi tugas Roh Kudus ini bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi, ya. Jadi itu sebabnya yang terjadi dari hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus ini yang bersaksi, tetapi kamu juga harus bersaksi. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Jadi begini saudara, hari Pentakosta itu adalah ada 3 perayaan utama oleh orang-orang Yahudi, ada 3. Yang wajib di mana orang Yahudi harus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Yang pertama adalah hari raya Paskah untuk memperingati bagaimana Allah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Yang kedua adalah hari raya Pondok Daun, ya, hari raya Pondok Daun, dan yang ketiga hari Pentakosta. Jadi di sini hari Pentakosta banyak orang-orang Yahudi atau orang-orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Allah Abraham, dan mereka semua dari berbagai daerah. Mereka bahasanya lain-lain saudara. Mereka bicaranya lain-lain. Itu sebabnya di dalam Kisah 2 ayat 8 sampai 11. Di situ dicatat seperti ini. Ya. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ya, di situ dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di asal negeri kita. Ya, di asal negeri kita orang Parsia, kita orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Kreta, Arab. Ini dari seluruh dunia saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan kesaksian firman Tuhan, bahasa roh di situ muncul karena mereka harus menginjil kepada orang-orang yang tidak berbahasa Aram, yang tidak berbahasa Yunani. Jadi saudara harus paham bahwa murid-murid Yesus ini hanya berbahasa Aram, saudara. Hanya berbahasa Ibrani dan Yunani, bahasa sehari pada waktu itu. Sedangkan yang datang dari Batak, dari Jawa, bahasanya lain-lain. Disitulah mereka dapat karunia. Untuk apa saudara? Menceritakan perbuatan Allah yang besar itu. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi?
Kalau saudara baca terus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, Petrus dan Yohanes yang tadinya dia takut menyangkal Yesus 3 kali menjadi berani, akhirnya ditangkap saudara. Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pemimpin Yahudi, oleh tua-tua, dia disidang. Dan apa yang terjadi? Kisah Rasul 4 ayat 8. Saudara perhatikan baik-baik. Enggak keluar bahasa roh di sini karena yang dihadapi orang Yahudi, sesama bahasa Yahudi, ya. Penuh dengan Roh Kudus, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, saudara. Dia berkhotbah tentang Yesus. Di situ dikatakan, hai pemimpin, umat dan tua-tua, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi bidat progresif mengatakan di luar Kristus ada keselamatan, ini tidak bisa kalau di dalam ayat ini. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan, ya. Jadi seperti itu saudara. Dan ini menggenapkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Markus 13 ayat 11. Persis, ya. Dan jika kamu digiring, kamu diserahkan. Ini sebelum Yesus terangkat, sebelum mati saudara. Kalau kamu digiring diserahkan, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ya sama. Lukas 12 juga mengatakan yang sama. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Dan apa yang terjadi ketika Petrus kembali dan Yohanes kembali ke teman-temannya saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah 4:31. Mereka kembali ke teman-temannya dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Seperti yang Yesus katakan, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun untuk menjadi saksiku. Ya, jadi saudara, ada hal yang menarik lagi satu saudara. Ya, kata menerima di sini. Ya, kata menerima di sini. Sebenarnya kata menerima di sini menunjukkan bahwa kita juga harus aktif mengambilnya saudara. Roh Kudus menyediakan kuasa itu, tapi kalau kita tidak mengambilnya, kalau kita tidak meresponinya, maka kuasa itu tidak akan muncul dalam diri saudara. Sebab begini, di dalam bahasa Yunani saudara ya, dalam bahasa Yunani itu ada tata bahasa yang unik. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan cuma ada 2 ya, misalnya kalimat aktif. Yohanes membaptis Yesus, itu kalimat aktif ya. Yohanes membaptis Yesus. Kalimat pasifnya Yesus dibaptis Yohanes. Tapi di dalam bahasa Yunani ada yang ketiga saudara, yang disebut medial. Medial itu artinya begini saudara, ketika kalimat Yohanes membaptis, artinya dia membaptis dirinya sendiri. Kalau pakai medial, makanya sekarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dia membaptis dirinya sendiri. Saudara kita orang Muslim wudhu, begitu. Nah itu medial saudara. Jadi tindakan di mana efeknya terkena oleh kita sendiri. Dan menariknya kata menerima itu menggunakan bukan aktif, bukan pasif tapi medial. Artinya begini saudara, kalau saudara tidak meresponi apa yang Roh Kudus sudah sediakan buat saudara, saudara tidak akan merasakan kuasa itu. Kalau saudara tidak mengambil kuasa itu, saudara tidak akan muncul kuasa yang diberikan Roh Kudus seperti yang diberikan pada rasul-rasul. Itu sebabnya bukan hanya receive the power tapi get the power. Ada usaha, tindakan dari kita untuk mengambil kuasa itu yang sudah disediakan. Jadi kalau saudara dikasih mesin cuci, pelajari cara pakainya, baru bisa pakai. Begitu kan? Ya, karena inilah yang penting saudara. Jadi beberapa poin penting saudara yang perlu kita simpulkan di sini. Karunia Roh Kudus itu memeteraikan kita, memberikan kita bukan hanya merdeka dari kematian, merdeka dari kuasa maut, tapi juga memerdekakan kita dari ketakutan, kekhawatiran, ya, dan juga kekuatan untuk kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Yesus. 5 peristiwa penting yang dicatat. Yang pertama adalah kelahirannya.
Kelahirannya ini kita rayakan dalam peristiwa Natal. Dan yang kedua adalah kematiannya yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Dan yang ketiga kebangkitannya. Ya, kematiannya dan Jumat Agung dan kebangkitannya Paskah dan kenaikannya. Yang kelima, kedatangannya yang kedua kali. Saudara, 5 peristiwa ini, 4 sudah digenapi. 4 sudah terjadi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Tinggal 1 yang belum, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Kalau 4 sudah digenapi, masa yang 1 ini enggak sih? Betul enggak? Pasti digenapi, amin. Dia akan datang yang kedua kali. Kalau saudara enggak yakin bahwa dia akan datang kedua kali, saudara perlu dibaptis ulang, saudara. Bukan dipercik, bukan diselam, tapi dikucek, saudara. Harus dikucek supaya saudara sadar bahwa dia akan datang yang kedua kali. Ya, tetapi untuk menantikan kedatangannya, kita bukan fokus pada kapan. Ya, Yesus mau ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, dia mau kita juga menerima kuasa itu, saudara. Dia mau kuasa itu juga muncul dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Semua orang percaya. Jadi yang pertama kita sadari adalah bahwa semua kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, itu sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Sudah ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua inilah yang penting. Bagaimana saudara memahami cara kerja Roh Kudus? Yaitu saudara harus mengerti tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsinya. Sederhana saudara. Bagaimana supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara? Saudara harus mempelajari firman Tuhan secara lengkap dan mendalam. Dan lakukan firman Tuhan itu. Maka kuasa Roh Kudus ada di dalam itu. Saudara, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah Yesus katakan. Di mana saudara bisa temukan pengajaran Yesus? Di mana saudara bisa temukan perkataan-perkataan Yesus? Kalau bukan di Alkitab. Betul enggak? Semua perkataan Yesus ada di sini. Semua yang diajarkan Yesus ada di sini. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang Yesus ajarkan dan mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Itu sebabnya Roh Kudus yang akan berbicara untuk kamu. Petrus ditangkap, murid-murid Yesus ditangkap, dikatakan Roh Kudus yang akan berbicara. Yaitu firman Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang penuh dengan firman Tuhan. Saudara, coba kita lihat lagi dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus bekerja tidak pernah lepas dari firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang berkuasa, yang bukan hanya menuntun hidup kita, tapi yang bisa mengubah hati kita, saudara. Yang bisa mengubah hati kita. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan apa yang terjadi? Tuhan tambahkan orang-orang yang diselamatkan. Dari 3.000 menjadi 5.000. Kalau saudara rindu gereja ini dipenuhi dengan banyak jiwa-jiwa baru, maka tidak ada lain kalau kita harus terus bertekun di dalam pengajaran yang benar. Lewat pengajaran ini kita akan memperoleh kekuatan, kita akan tahu kebenaran, kita akan menerima kuasa, dan kita akan mampu bersaksi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara tahu benar, saudara kalau saudara yakin benar, saudara sudah diteguhkan, dikonfirmasikan, saudara akan berbicara lebih berani, betul enggak? Kan itu biasa ya kalau kita ribut di rumah. Kalau kita benar kan kita ngotot, betul enggak? Saya yang benar, kamu yang benar kan gitu. Karena sama-sama ngaku benar gitu kan. Semakin kita percaya benar, maka kebenaran ini akan mendorong kita untuk berbicara. Ya, itu sebabnya saudara mari kita responi Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita siapkan lagi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk terus mempelajari firman Tuhan. Untuk terus merenungkan firman Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Apapun
situasinya, kondisinya, kita tetap taat. Dan saat itulah kuasa Roh Kudus akan bekerja seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.